Pada video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana kita melakukan project setting. Nah, di dalam project setting ini ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah floor setting, kemudian yang kedua itu adalah grid setting. Nah, di dalam floor setting itu ada dua bagian, yaitu substructure dan kemudian superstructure. Nah, di substructure ini itu identik dengan posisi bangunan atau lantai di mana elevasinya itu adalah elevasi minus. Jadi kita sebut sebagai substructure. Kemudian yang kedua, superstructure itu adalah bagian dari bangunan atau lantai di mana nilai elevasinya itu adalah plus. Jadi kita sebut di sini sebagai superstructure. Nah, kemudian di sini yang berwarna hijau yaitu yang grade setting. Grade setting di sini pengertiannya adalah kita men-setting concrete grade atau mutu beton di setiap item yang berbeda dan di setiap lantai yang berbeda ya. Jadi kita bisa setting mutu betonnya. Misalnya contoh di lantai ground floor atau lantai dasar itu mutu beton kolom FC35. Kemudian di lantai basement 1 itu mutu betonnya FC45, berarti beda ya, lebih tinggi yang basement 1. Kemudian yang di lantai 1 di atasnya lantai dasar itu misalnya mutu betonnya FC30. Nah, ini lebih rendah daripada mutu beton yang berada di lantai ground floor. Jadi artinya adalah kita bisa membuat mutu beton yang berbeda-beda di setiap item yang sama, tetapi lantai berbeda itu mutu betonnya bisa beda. Atau di lantai yang sama dengan item yang berbeda mutu betonnya juga bisa berbeda. Contoh misalnya di lantai ground floor itu kolom mutu betonnya FC35. Nah, balok itu mutu betonnya adalah mutu beton FC30. Ini juga bisa kita bedakan. Di dalam aplikasi Cubicos TASC Strip 3 itu sendiri kita bisa melihat di bagian toolbars yang ada di atas itu ada toolbars yang namanya project setting. Kemudian di dalam toolbarsnya project setting ini ada tools yang namanya floor setting. Nah, disinilah tadi yang bisa kita lihat bahwa adanya si substructure dan superstructure. Jadi substructure itu adalah di bagian foundation floor atau yang elevasinya minus. Kemudian sebagai reference floornya pemisah antara elevasi plus dan elevasi minus itu adalah di lantai ground floor. Nah, di lantai first floornya ini kita sebut sebagai superstructure. Nah, kemudian di sini concrete grade yang ada di sini itu bisa kita rubah di concrete grade-nya dengan satuan MPa ya, FC. Jadi tadi kita jelaskan di foundation floor atau misalnya di lantai basement mutu betonnya adalah FC45. Kita bisa rubah. Kemudian yang kedua di lantai ground floor misalnya kolomnya FC35. Nah, kemudian di lantai 1 itu kolomnya misalnya FC-nya adalah FC misalnya 25. Nah, ini kalau seandainya di setiap item yang sama tetapi dengan lantai yang berbeda itu mutu betonnya berbeda. Bagaimana dengan lantai yang sama di lantai ground floor tetapi itemnya berbeda nih? Bisa kita ganti juga, misalnya beam ini FC-nya FC25. Nah, selanjutnya ini kalau kebetulan apa ya, di grade settingnya ini adalah dia jumlah lantainya sedikit. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kalau seandainya jumlah lantainya cukup banyak. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya kita perhatikan kita bisa menambahkan jumlah lantai di bagiannya floor setting ini. Misalnya contoh ya, kita ingin menambahkan jumlah lantai di elevasi minus. Jadi arahkan saja kursornya ke foundation floor, kemudian kita klik di sini insert floor, sehingga akan muncul basement 1 dan basement 2. Nah, selanjutnya di lantai ground floor ini juga bisa kita tambahkan juga untuk yang superstructure. Maaf, di lantai first floor ya. Jadi di lantai first floor ini bisa kita tambahkan juga untuk yang lantainya ke atas nih, yang elevasinya plus. Jadi kita klik di sini insert floor. Nah, ini bisa menambah jumlah lantainya ke atas. Oke, kita bisa menambahkan jumlah lantai ya. Jadi kita bisa menambahkan jumlah lantai, kemudian juga kita bisa merubah mutu beton per masing-masing lantai dengan item yang berbeda. Nah, tadi saya sempat menyatakan bahwa bagaimana kalau seandainya jumlah lantainya cukup banyak.
Nah, misalnya contoh di sini lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu mutu betonnya sama semua nih. Jadi kita bisa gunakan fungsi copy to other floor. Kemudian kita centang lantai 2 dan lantai 3 sebagai tujuan lantai lainnya gitu. Jadi referensinya tetap di lantai 1, tetapi kita kopikan ke lantai 2 dan lantai 3 dengan asumsi mutu betonnya semuanya tipikal atau sama. Baru kemudian kita klik OK. Jadi nanti di lantai 2 sudah berubah menjadi FC25, kolomnya di lantai 3 juga sudah berubah menjadi FC25. Nah, tadi kita sudah melakukan proses yang pertama, yaitu yang insert floor. Jadi insert floor di sini kita sudah menambahkan lantai yang lower ground atau substructure yang elevasinya tadi adalah yang minus. Kemudian kita juga sudah menambahkan jumlah lantai yang elevasinya plus atau superstructure atau upper ground. Nah, step yang selanjutnya adalah kita ingin merubah ketinggian lantai floor to floor. Misalnya contoh nanti dari lantai ground floor ke lantai 1 itu beda tingginya berapa floor to floornya, atau plat ketemu dengan plat. Kemudian floor name-nya ini juga bisa kita rubah, tetapi opsional. Nah, pengertian opsional itu adalah sesuai dengan judul lantai yang berada di dalam gambar potongan ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita bisa melihat ada basement 4, basement 3, basement 2, basement 1, lantai ground floor. Kemudian ada beda tingginya dari lantai basement 4 ke basement 3 itu adalah 3 meter. Atau misalnya dari lantai ground floor ke lantai 1 atau lantai 2 itu misalnya plat ketemu platnya atau beda tingginya itu adalah 3,9. Nah, bagaimana cara merubahnya ke dalam aplikasinya kita? Nah, ini metodenya ya. Jadi cara menambahkan tadi jumlah lantainya juga sudah. Nomor 1 jangan lupa kita klik di sini ya. Tadi ada insert floor. Kemudian nomor 2 itu kita rubah ketinggiannya. Nah, tadi ketinggiannya 5 meter itu adalah dari lantai 1 ke lantai 2. Kemudian yang ketiga jangan lupa merubah elevasi dasarnya. Kemudian nomor 4 baru kemudian kita bisa menggunakan typical floor. Tetapi dalam hal ini kita tidak menggunakan typical floor ya. Oke, sekarang bagaimana nih kita merubah tadi yang beda tingginya antar lantai. Misalnya contoh di sini secara default itu adalah 3 meter. Misalnya kita rubah menjadi 3,6 meter nih dari lantai ground floor ke lantai 1. Nanti lantai 1 ke lantai 2 3,6. Kemudian lantai 1 ke lantai 2 itu misalnya juga 3,6, lantai 2 ke lantai 3 misalnya 3,6 juga. Nah, kemudian juga di lantai basement 1 ke lantai ground floor misalnya di sini 3,6. Kemudian lantai basement 2 ke lantai basement 1 misalnya 3,6 juga. Nah, ini bisa kita ganti dan jangan lupa untuk meng-cross check apakah elevasi ini sudah sesuai dengan gambar potongan, harus kita apple to apple dengan elevasi yang berada di floor setting dan elevasi yang berada di gambar potongan. Contoh misalnya di lantai 3 nih adalah lantai yang tertinggi. Misalnya di aplikasi Cubicos TSC3 itu 10,8 nilainya. Nah, artinya di dalam gambar potongan ini juga yang paling atas juga harus 10,8. Jadi harus matching antara gambar CAD-nya, elevasinya dengan elevasi yang berada di TAS. Nah, contohnya seperti ini. Jadi harus sama-sama 10,8. Nah, ini tadi ya sudah kita rubah bagaimana mengatur mutu beton di setiap lantai yang berbeda dan kemudian di setiap item yang berbeda. Dan di setiap lantai yang berbeda bagaimana kita melakukan pengaturannya sudah kita jelaskan sebelumnya.